Habis subuh jangan lupa amalkan rajanya istighfar walau hanya 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada video sebelum video kali ini saya telah membagikan redaksi zikir setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Redaksinya memang sedikit lebih panjang daripada redaksi zikir setelah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Hal ini karena istimewanya waktu maghrib dan waktu subuh, sehingga hendaknya berlama-lama dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sekian banyak bacaan zikir yang dianjurkan dibaca setelah sholat subuh, termasuk bacaan zikir terbaik adalah memperbanyak istighfar dan rajanya istighfar. Kita akan mengungkap kembali tentang rajanya istighfar ini, namun sebelumnya mari kita ungkap manfaat banyak berzikir kepada Allah setelah sholat subuh. Di antara manfaat dan keutamaan berzikir setelah sholat subuh adalah: pertama, mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shallal ghadata fi jama'atin," barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, "thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu," kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, "thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin," lalu dia melakukan salat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji dan umroh. Jadi untuk mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh setelah sholat subuh, maka urutannya kita tunaikan sholat subuh secara berjamaah baik di rumah maupun di masjid. Lalu habis sholat subuh tidak segera beranjak dari tempat sholat, tetapi duduk berzikir kepada Allah hingga matahari benar-benar telah terbit. Habis itu bangun, tunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Siapa yang melakukan amalan dengan urutan seperti ini setelah sholat subuh, maka dicatat baginya pahala seperti pahala telah menunaikan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, manfaat berzikir kepada Allah setelah sholat subuh adalah diampuni dosa-dosanya, meski dosa-dosanya ada sebanyak buih di lautan. Setelah selesai sholat subuh, kemudian tidak beranjak dari tempat sholat, menahan diri dari berkata yang tidak baik, akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni Allah. Duduk diam tidak berkata kotor juga merupakan bagian dari zikir. Karenanya pantas sekali jika Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, "Man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min sholatis subhi hatta yusabbiha rak'atai duha," barang siapa yang tetap duduk di tempat sholatnya setelah menunaikan sholat fardu subuh sehingga dia menunaikan sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat, la yaqulu illa khairan, dan dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja, ghufira lahu khotoyahu wa in kanat aktsara min zabatil bahri, maka diampuni dosa-dosanya meski dosa-dosanya ada sebanyak buih di lautan. Demikianlah dahsyatnya pahala dan keutamaan berzikir setelah sholat subuh hingga terbit matahari.
Nah, di antara bacaan zikir yang bisa kita amalkan untuk berzikir kepada Allah setelah sholat subuh adalah rajanya istighfar atau sayyidul istighfar. Siapa yang sanggup mengamalkannya dengan yakin dan hati yang mantap, maka kelak dia termasuk ahli surga. Sayyidul istighfar atau rajanya istighfar memang dianjurkan diamalkan di waktu pagi, dan ini tentu termasuk waktu setelah sholat subuh. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Syaddad bin Aus saat menjelaskan keutamaan mengamalkan sayyidul istighfar ini. Rasulullah bersabda, "Idza qala hina yumsi famata dakhulal jannah au kana min ahlil jannah." Apabila seseorang membaca sayyidul istighfar, membaca rajanya istighfar pada waktu sore hari, lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mithlahu. Demikian pula apabila dia membacanya saat pagi hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Adapun redaksi rajanya istighfar sebagaimana yang telah kita hafalkan dan telah kita amalkan adalah sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma suna'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan rutin dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.